Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik Jadi capres malah. jadi capres. Dan kalau dia menang pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang men. 2 periode sampai 2049. Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 2002 menang, lu harus siap dengan politik dinastinya mereka. Oke. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang, Jan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Ya siap-siap saja, bagi saya sih tidak masalah. Memang kita melihat kemajuan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi begitu sangat maju luar biasa. Sebelumnya belum ada tol di luar Jawa, namun demikian sekarang sudah ada tol di Sumatera. Kemudian ada nanti kereta dan sebagainya. Otomatis kami sangat mendukung, tidak masalah apabila memang Jan Etes ya memimpin Indonesia sampai 2049. Lalu tanggapan Gibran bagaimana terkait dengan Kaisang yang dilarang Jokowi sebagaimana dikabarkan oleh Zulkifli Hasan, dan ini tanggapan Gibran. Kemarin Mas Kaisang pilih Jakarta dibanding Solo, Mas ada Mas? Tanya Kaisang. Sejauh ini udah ada komunikasi Mas? Silahkan tanya ke Kaisang atau ke PSI ya. Kaisang minta restu gitu. Udah minta restu. Untuk detailnya tanya Kaisang aja ya. Untuk pilgub dan lain-lainnya. Dapat persetujuan dari Pak Jokowi juga. Tanya Kaisang. Jokowi katanya tidak boleh. Silakan bertanya ke Kaisang. Jokowi nggak boleh katanya, nggak dapat izin dari Pak. Oh ya, nggak boleh ya. Terima kasih. Itulah tanggapan Gibran yang belum mengetahui tentang ayahnya melarang Kaisang, dan dia langsung oh ya Pak Jokowi melarang begitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, Mas Gibran berangkat betul jadi wapres karena memenuhi kriteria keputusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan sudah berpengalaman menjadi wali kota dan disebabkan karena pemilihan umum. Berpengalaman 2 tahun kok berpengalaman. 2 tahun ya pengalaman. Ukuran saya itu moral. Kalau saya melihat dari perspektif budaya itu moralitas, kepatutan. Apa ya pantas? Peristiwa kemarin ini, rentetan peristiwanya itu bagi saya ya, ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Pembelajaran apa yang bisa dipetik? Misalnya satu contoh, Kaisang dalam 2 hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum. Saya tidak mengatakan di situ ada peran Pak Jokowi atau tidak ya, tapi bahwa ada fakta seperti itu. Pembelajaran kepada publik adalah, oh ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia. Bayangkan, kalian ini, orang-orang ini untuk menjadi pemimpin, naik jadi kelas manajer saja, atau naik kepala bagian saja, harus berjuang, gigih berjuang menjadi orang yang dipercaya, berpengalaman, sampai akhirnya naik pangkatnya. Itu baru level ini loh, kepala bagian, kepala poseksi, kepala dinas. Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan kepribadian seseorang, keterampilan dan segalanya. Ada proses. 2 hari punya kartu anggota. Hari ketiga ketua umum asuh takui. Pembelajaran apa kecuali bahwa Ya, asuh juga bukan budayawan Indonesia. Mengatakan asuh itu artinya adalah anjing. Itu bagi saya Buta juga tidak berbudaya, walaupun dia mengatakan lebih mementingkan budaya ya, tetapi bicaranya saja asuh. bahwa jadi manusia instan itu pilihan. Bayangkan itu kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini, anak-anak remaja yang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu, oh
Kalau gitu aku jadi Tarsan saja, gandul nama besar ayahku. Gandulan jadi Tarsan. Bisa lompat. Ahistoris, instan. Nggak ada etos. Nggak ada kegigihan perjuangan. Bayangkan ketua umum partai. Wow, nasional lagi. Pembelajaran apa? Terus andaikan kemudian misalnya Mas Gibran berangkat betul jadi wapres karena memenuhi kriteria keputusan Mahkamah Konstitusi, disebutkan sudah berpengalaman menjadi wali kota dan disebabkan karena pemilihan umum. Berpengalaman 2 tahun baru jalan. Ya, itulah Butet Kertarejasa yang begitu sangat tidak menerima dengan ya keluarga Jokowi, di mana Gibran menjadi wakil presiden dan juga Kaisang menjadi ketua umum PSI. Apalagi kalau sekarang Kaisang akan maju di Pilgub Jakarta, tambah panas lagi. Memang benar kata Kaisang bahwa Gibran adalah Jokowi yang disempurnakan, dan Gibran menunjukkan ya keterampilan ataupun kelihayannya di dalam memimpin Solo, dan sekarang kemajuan Solo sungguh luar biasa. Ada teknologi masa kini yang sangat mendukung anak-anak muda. Nanti akhir tahun kita punya sekolah AI di Solo Teknopark ya. Itu ada investasi dari Nvidia, itu perusahaan microchip terbesar di dunia, ada di situ ya. Sip. Ya. Itu kamu Muslim, kenapa kamu mendukung kayak teman-teman minoritas kayak gitu? Memangnya nggak boleh? Nah itu. Ini dari Solo semuanya yang di sini. Sukoharjo. Ya, Solo dan sekitarnya lah ya. Solo Raya. Tahu nggak apa komen-komen orang-orang ketika Solo itu pertama kalinya merayakan Natal besar-besaran di balik kota? Hampir sama. Di kafir-kafir dan lain-lain, tapi nggak masalah. Ya. Kalau saya sih lebih ke bagaimana ketika ada acara-acara keagamaan, UMKM itu bisa laris, ojol laris, yang punya persewaan tenda laris, MC laris, itu terus di tiap tahun kan kita besarkan semua kan acara-acara. Kemarin ada yang terlibat di acara di Keranasda sama PKK enggak? Iya, siapa nih? Itu putaran duit untuk UMKM-nya aja hampir 4M lebih loh. Nah, itu Bukan dong. ya, kita bukan bicara masalah itu tadi ya, kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel, keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan UMKM. Sekarang kan kayak di sini kemarin ada yang nonton Andre Taulani and Friends ya di sini. Ini kan dulu tempat yang agak-agak serem, tempat-tempat yang semi-semi mangkrak, sekarang jadi tempat untuk anak-anak muda yang produktif. Ini dulu isinya rayap semua loh. Isinya rayap, alat-alat, oh nggak kelihatan ketutupan stage. Di sana kan alat-alatnya juga sudah sangat jadul, kita perbarui semua. Kalau sekarang mohon izin Pak Menko, kalau di Solo sekarang kita memberikan public space seluas-luasnya untuk anak-anak muda, biar anak-anak muda punya kegiatan yang produktif. Banyak public space yang gratis, kita gratiskan semua. Dan kadang-kadang kalau ada IO, ada acara-acara muda yang perlu menutup jalan pun kita iakan semua. Kita nanti bulan depan kita resmikan Balai Kambang ya. Itu nanti jadi tempat baru lagi untuk anak-anak muda. Ya itu ya, mohon jangan berkecil hati di Bully. Head speech. Ada head speech, ada orang bully. Itu ya diemin aja. Santai-santai. Itu kita ngalami tiap hari, dan itu ya buat seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, buat lucu-lucuan, dan sebenarnya kalau kita kapitalisasi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan.
Dulu Luar biasa ya Gibran Raka Buming Raka. Itulah pentingnya pemimpin muda yang bervisi ke depan. Otomatis pemimpin muda itu sangat cocok dengan keadaan sekarang, di mana teknologi IT itu betul-betul bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita orang pemimpin yang gaptek, ya maka akan ada pertanyaan, internet cepat buat apa? Nah ini kan kasihan banget ya orang-orang tua yang tidak tahu atau melek teknologi. Padahal sangat dibutuhkan sekali internet cepat, itu menunjang sekali informasi dan ekonomi juga. Mantap Mas Gibran. Tentunya ramalan daripada Sam yang mengatakan bahwa sampai 2049 dipimpin oleh keluarga Jokowi dari Gibran, Kaisang hingga Janetes membuat anak abah begitu sangat kecewa dan marah. Dulu MK memilih kakak Gibran jadi calon wapres. Sekarang MA memilih adik untuk masuk dalam calon gubernur. Gak MK, gak MA, gak MK, gak MA, gak MK, ternyata ya sama, milik keluarga. Kalau sebelumnya persyaratan untuk mendaftarkan menjadi calon kepala daerah itu pada saat mendaftar itu harus berusia 30 tahun minimal. Nah kalau sekarang kan ada kepentingan khusus yang mau masuk, jadi ya dirubah sedikit lah. Jadi ya ketika nanti dilantik usianya 30 tahun gitu loh. Emang semuanya serba kebetulan kali ya. Kebetulan banget. Jadi Kaisang ini kan ulang tahunnya bulan Desember. Nah nanti kalau misalnya menang nih ya kan, kalau lolos, nanti pelantikan gubernur itu di bulan Januari. Jadi pada saat bulan Januari usianya sudah 30 tahun. Kok bisa pas ya?